Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Rudi 88. Dan jangan lupa subscribe channel Kang Rudi 88 dan bunyikan tombol loncengnya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita, tapi cerita ini kurang enak gitu kan. Jadi teman-teman pun semua sudah tahu bahwa sekarang ini masa pandemi seperti itu kan. Jadi ada virus corona gitu kan. Jadi virus corona ini sudah kurang lebihnya 2 tahun sudah, dan belum hilang, masih juga ada. Dan selama 2 tahun itu saya alhamdulillah tidak terjangkit, walaupun saya bekerja di luar ruangan mengirimkan barang. Tapi akhirnya seminggu yang lalu saya mengalami juga terkena virus corona ini. Jadi lebih tepatnya di hari Sabtu itu tanggal 12 Maret 2022. Karena video ini dibuat hari ini itu tanggal 20 Maret 2022. Jadi Sabtu yang lalu seperti itu. Jadi di Sabtu yang lalu itu pertama ceritanya itu saya itu bekerja, biasalah saya mengirimkan barang, tapi cuacanya itu sedikit gerimis gitu kan. Jadi gerimis, panas gitu kan. Jadi cuacanya itu tidak menentu. Dan di hari itu saya mengirimkan barang dan sudah melakukan dan sudah melaksanakan protokol kesehatan, sudah menggunakan masker seperti itu kan. Dan waktu itu hujan. Akhirnya di hari itu juga saya merasakan keanehan di tenggorokan saya di sini, seperti serak gitu kan, di sini kasar, dan juga semacam gatal-gatal mau batuk gitu kan. Dan akhirnya di Sabtu itu di sore hari saya mau pulang kerja, saya sudah merasakan tidak enak, sudah mulai batuk, pilek. Dan di malam harinya saya merasakan sedikit demam, itu masih sedikit demamnya, belum terlalu terasa. Dan pernapasan ada sedikit berbeda. Dan di malam hari itu saya makan obat lah gitu kan, seperti Panadol begitu kan. Dan saya pikir ini hanya sakit karena demam, hujan, karena hujan itu pikirannya. Dan akhirnya di hari Minggunya siang, pagi hari saya bangun dan saya tidak merasakan demam, hanya batuk ini semakin sering gitu kan, sering batuk, dan pernapasan ada perbedaan seperti itu, dan kepala sedikit pusing. Dan di hari Minggu itu saya biasa, tidak merasakan yang lain-lain dan tidak demam gitu kan. Makan biasa, seperti makan, minum, beraktivitas biasa, hanya kondisi tubuh sedikit menurun seperti itu. Dan dan di minggu malamnya, yaitu malam Senin itu akhirnya saya demam. Dan di malam Senin itu demam saya itu lumayan cukup berat seperti itu kan. Kepala pusing, menggigil biasa, terus batuk-batuk, dan badan mulai lemas seperti itu. Dan di malam Senin itu saya biasa minum obat seperti kan, tidur awal seperti itu kan, karena sakit. Dan di Senin pagi, karena saya itu Senin pagi itu harus bekerja, itu di tanggal 14 bulan 3 2022 gitu. Jadi saya berangkat kerja, tapi sebelum saya bertemu dengan teman-teman, saya sudah berbicara dengan jadi saya sudah berbicara dengan mandor atau foreman itu kan, untuk memberitahukan keadaan kesehatan saya. Jadi saya sudah menggunakan masker dan saya membicarakan bahwa saya ingin tes swab seperti itu, tapi saya secara sendiri gitu kan. Jadi setiap hari Senin di tempat saya bekerja ini, setiap pekerja semua harus melakukan tes swab seperti itu kan. Jadi untuk kepentingan pekerjaan sebetulnya. Jadi saya meminta alat untuk tes swabnya. Jadi saya tes swab sendiri di kamar seperti itu kan. Takutnya waktu itu saya positif, nanti teman-teman lain terjangkit seperti itu. Akhirnya saya mengasihkan diri tes swabnya di kamar sendiri saja. Dan akhirnya waktu saya tes swab pagi itu betul, akhirnya saya positif. Dan di hasil tes swabnya itu 2 strip gitu kan. Jadi
Jadi setelah saya positif, akhirnya saya memberitahukan ke mandor gitu kan, atau ke foreman bahwa saya positif COVID-19. Dan akhirnya mandor pun menganjurkan saya untuk tidak bekerja dan karantina di rumah saja gitu. Seperti itu. Jadi isolasi mandirinya di kamar sendiri. Oke teman-teman, dan dari pihak perusahaan pun memberikan obat-obatan untuk saya untuk membantu kesehatan gitu kan, dan juga memberikan informasi kalau membutuhkan sesuatu untuk makan, untuk apa, bisa meminta bantuan kepada teman untuk tolong membelikannya, nanti diantarkan ke kamar seperti itu. Dan di hari Senin itu pun saya langsung memberikan informasi tentang keadaan kesehatan saya ke aplikasi Blue Health seperti itu kan. Jadi kalau di Brunei ini ada aplikasi untuk kesehatan yang namanya Blue Health gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin namanya Peduli Lindung, kalau di Brunei ini namanya Blue Health. Nah, jadi ini aplikasinya. Jadi di aplikasi tersebut kita tuh harus memberikan pernyataan untuk kondisi kesehatan setiap harinya seperti itu. Jadi waktu itu karena saya terjangkit COVID-19, jadi saya memberikan pernyataan terkena COVID-19, memberikan penjelasan tentang gejala-gejalanya itu, dan juga memberikan foto hasil tes swabnya seperti itu. Jadi setelah di aplikasi tersebut saya jadi setelah di aplikasi tersebut saya terdaftar dan setelah di aplikasi tersebut saya terdaftar sebagai yang terjangkit COVID-19. Jadi di aplikasi tersebut pun saya sudah disarankan untuk isolasi mandiri, dan dipilihannya itu bisa di rumah seperti itu. Jadi di hari tersebut saya mengisi semuanya, dan juga saya mengisi semua alamat, semua nomor telepon yang jelas, dan juga untuk orang yang terkena COVID di hari itu ada formulir tambahan, yaitu semacam bantuan makanan dan bantuan obat-obatan seperti itu. Jadi untuk yang membutuhkan bisa dipilih untuk dihantarkan seperti itu. Jadi saya memilihnya, dan akhirnya kalau tidak salah itu, dan setelah saya mengisi semua komplit di aplikasi tersebut, jadi kode kesehatan saya, jadi di aplikasi ini ada beberapa kode warna itu kan untuk kesehatan. Kalau yang warnanya hijau itu untuk yang sehat, dan yang warnanya ungu itu yang terjangkit COVID-19. Ada beberapa warna di aplikasi ini, tapi saya tidak akan jelaskan. Dan di aplikasi ini ada beberapa warna untuk kondisi kesehatan seperti itu. Oke teman-teman, dan kode saya itu sudah berubah menjadi warna ungu, dan sudah diberikan semacam apa namanya, dan sudah diberikan halaman, dan sudah diberikan pemberitahuan untuk isolasi mandiri, itu selama 10 hari gitu. Oke teman-teman, dan itu di hari Senin di tanggal 14 Maret 2022, dan kondisi badan saya waktu itu sudah, dan kondisi badan saya dan kondisi badan saya di saat itu masih lemas dan masih batuk-batuk. Tapi kalau siang hari saya tetap masih biasa saja, tidak demam seperti itu, hanya sering saja batuk seperti itu dan pilek, dan badan sedikit letih lah begitu. Dan di sore harinya kalau tidak salah saya itu ditelepon oleh Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam, yaitu MOH, dan saya diberitahukan bahwa saya akan dihantarkan makanan seperti itu, dan juga obat-obatan seperti itu. Dan di sore harinya, di hari Senin itu, saya ditelepon oleh Kementerian Kesehatan bahwa saya
akan dihantarkan makanan di kurang lebihnya 2 hari atau 3 hari lagi, seperti itu. Saya diantar makanan, dan di hari Selasanya dan di malam Selasanya kondisi badan saya sudah tidak demam. Jadi kalau malam tidak demam, hanya sedikit pilek gitu kan, dan masih batuk-batuk, dan pernapasan masih sedikit ada perbedaan, sedikit berat seperti itu, dan kepala tidak terlalu pusing, masih biasalah seperti itu kan, hanya badan saja sedikit letih seperti itu. Dan di malam Selasanya saya tidak demam, dan biasa saya kalau malam hari itu minum obat lah untuk meringankan sakit seperti itu. Dan di hari Selasanya pagi kalau tidak salah, saya ditelepon oleh dan di hari Selasanya, yaitu pagi, saya ditelepon oleh Kementerian Belia dan Sukan. Kalau di Indonesia ini Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti itu. Jadi kementerian ini akan mengantarkan makanan untuk saya, dan akhirnya selang beberapa jam itu sudah datang, telepon lagi, dan ternyata yang mengantar makanan sudah sampai seperti itu. Dan akhirnya makanan itu diterima oleh teman saya dan dihantarkan ke tempat tinggal saya, karena tempat tinggal saya ada di lantai 3 seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu di hari keduanya, di Selasa tanggal 15 Maret, dan di hari Rabunya, dan di setiap malamnya itu dan di malam Rabunya itu saya sudah tidak demam lagi, sudah semacam biasalah badan, mulai tidak terlalu terasa untuk demamnya, tidak ada, hanya sedikit letih, dan yang paling sering itu batuk seperti itu. Dan di Rabu siangnya itu saya ditelepon oleh Kementerian Kesehatan lagi sore hari. Jadi informasi itu akan dihantarkan makanan seperti itu, dan informasi itu akan diberikan obat-obatan dan juga alat untuk tes swab seperti itu. Karena di hari Jumat itu saya harus tes swab begitu. Jadi 5 hari harus tes swab. Dan akhirnya petang ditelepon, dan malam itu sudah dihantarkan seperti itu. Oke teman-teman, jadi selama saya COVID ini, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan makanan dari kementerian. Oke teman-teman, dan selama saya terkena COVID ini, oke teman-teman, jadi selama terkena COVID ini saya mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Oke teman-teman, jadi selama saya terkena COVID ini, saya di Brunei Darussalam dan mendapatkan bantuan makanan. Makanannya seperti ini, ada mie instan, ada beras, ada gula, ada minyak, ada makanan di kaleng ini ada ayam isinya seperti itu, jadi lauk instan gitu kan, dan juga ada makanan ringan seperti itu. Dan juga makanan ini sangat membantu untuk saya yang tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi saya makan makanan yang ada saja gitu. Dan untuk obat-obatannya juga ada dikasih, itu ada untuk demam, paracetamol, ada untuk tes swabnya, alatnya, dan juga dari perusahaan saya pun dikasih obat-obatan ya, seperti Panadol, seperti obat batuk, ada juga vitamin C 1000 mg juga untuk daya tahan tubuh. Oke teman-teman, itulah cerita saya waktu terkena COVID sampai akhirnya di hari Jumat, itu hari kelima saya terkena COVID itu, badan saya sudah biasa lagi, sudah normal lagi, sudah segar gitu kan. Cuma yang masih terasa itu hanya batuk, itu pun sudah jarang-jarang seperti itu. Dan sekarang ini waktu saya buat video di hari Minggu, di tanggal 20 Maret 2022, kondisi badan saya sudah fit,
tapi belum bisa uh, bekerja karena di aplikasi itu saya harus menyelesaikan karantina sampai hari Rabu seperti itu. Jadi harus menyelesaikan karantinanya dulu, nanti laporan ke aplikasi bahwa saya sudah menyelesaikan karantina, dan nanti mungkin code saya dirubah menjadi warna yang normal lagi seperti itu. Karena sekarang masih warna ungu, dan kalau saya sekarang keluar ke kedai mana itu tidak diperbolehkan karena sedang melaksanakan isolasi mandiri. Dan juga walaupun saya keluar saya tidak bisa apa-apa karena sekarang semua minimarket, semua tempat itu harus menggunakan scan barcode gitu kan. Jadi saya barcode-nya warna warna ungu sedang terkena COVID, nanti saya bermasalah kalau keluar seperti itu. Tidak boleh. Jadi mau tidak mau saya menghabiskan masa karantina dulu. Oke teman-teman, jadi seperti itu cerita waktu di. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya waktu saya terkena COVID. Jadi kalau kesimpulan saya sih, COVID ini rasanya itu seperti orang demam yang biasa, demam demam biasa. Cuma perbedaan itu dari saluran pernapasan di sini. Di sini sangat terasa kasar, gitu kan. Itu yang saya rasakan perbedaannya dari demam biasa. Dan terasa demamnya itu sangat dingin gitu. Tapi yang herannya itu demamnya itu hanya malam hari kalau di badan saya seperti itu. Mungkin setiap orang memiliki kondisi badan yang berbeda dan mungkin juga gejalanya berbeda-beda gitu teman-teman. Ya untuk yang di luar sana yang terkena COVID, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan juga semoga COVID ini cepat hilang dari muka bumi ini, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel kami 88 dan bunyikan tombol loncengnya. Waalaikumsalam